Letusan gunung api terdahsyat di Indonesia. Negara Indonesia berada di wilayah yang terletak di Ring of Fire atau cincin api, yaitu wilayah yang berada di daerah magma terbesar. Indonesia juga terletak di atas 3 lempeng tektonik, yakni Eurasia, Australia, dan Pasifik, yang menjadikan negara kita memiliki banyak gunung berapi dan sangat rentan terhadap bencana erupsi. Menurut magmaesdm.go.id, jumlah gunung berapi aktif di Indonesia sebanyak 127. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan gunung api aktif terbanyak di dunia, sekaligus juga yang menelan korban jiwa terbanyak. Sejarah mencatat, ada beberapa gunung berapi di Indonesia yang pernah meletus dengan dahsyat, menewaskan ribuan orang, serta menyebabkan gangguan iklim. Berikut daftar gunung berapi dengan letusan terdahsyat di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat lagi untuk menyajikan ragam info dan fakta menarik lainnya. Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovulkan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Pada Oktober 1710 sampai dengan Februari 1711, Gunung Agung dikabarkan pernah meletus. Letusan ini menjadi letusan pertama yang tercatat dalam sejarah. Pada tahun itu, air panas sampai merusak desa-desa seperti Desa Bukit, Caukcuk, Bantas, Kayu Aya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, serta wilayah lainnya seperti Tamblingan. Letusan terdahsyat Gunung Agung terjadi pada tahun 1963. Pada 18 Februari 1963, penduduk lokal mendengar suara letusan keras dan melihat asap tebal keluar secara vertikal dari puncak Gunung Agung. Letusan ini mengeluarkan abu panas dan gas setinggi hampir 20.000 meter. Material ini sampai mengurangi sinar matahari dan membuat suhu udara di lapisan stratosfer turun 6 derajat Celcius. Pada tahun 1963 hingga 1966, rata-rata suhu di bumi bagian utara sampai turun 0,4 derajat Celcius. Abu belerang dari erupsi gunung ini berterbangan ke seluruh dunia dan jejaknya sampai terlihat sebagai sulfur asid di dalam lapisan es di Greenland. Pada 17 Maret 1963, Gunung Agung meletus dengan indeks letusan terbesar FEI 5 dan kembali meletus pada tanggal 17 Mei 1963. Jumlah kematian yang disebabkan seluruh proses letusan Gunung Agung mencapai 1.148 orang dengan 296 orang luka-luka. Hingga saat ini, Gunung Agung adalah salah satu gunung api aktif di Indonesia. Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah gunung berapi yang berada di Jawa Timur. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali. Dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index atau FEI. Sejak abad ke-15, letusan Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Malam hari antara 22 dan 23 Mei tahun 1901, terjadi letusan besar berulang-ulang dan meningkat pada pukul 3 dini hari. Suara letusan dilaporkan terdengar dari Pekalongan dan hujan abu mencapai Bogor. Embusan awan panas dilaporkan mencapai Kediri. Banyaknya korban jiwa diperkirakan cukup banyak, namun tidak ada catatan. Pada tahun 1919, Gunung Kelut kembali meletus. Letusan ini termasuk di antara yang paling mematikan karena menelan korban 5.160 jiwa, merusak hampir 15.000 hektar lahan produktif karena aliran lahar mencapai 38 km. Meskipun di Kalibarak telah dibangun bendungan penahan lahar pada tahun 1905. Hingga saat ini, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Gunung Toba. Gunung Toba adalah gunung berapi super vulkan purba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Gunung ini diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun lalu yang membentuk kaldera berukuran besar yang diisi oleh air yang saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Secara keseluruhan, Gunung Toba pernah meletus 4 kali, dan 2 diantaranya merupakan letusan super yang menyebabkan musim dingin global selama bertahun-tahun. Kabarnya, letusan dahsyat Gunung Toba
dipercaya hampir memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit orang yang dikabarkan selamat dari super volcano ini. Diperkirakan populasi manusia yang bertahan hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang saja akibat erupsi terbesar itu. Memang karena bencana tersebut, populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis. Saksi letusan dahsyat Gunung Toba bisa terlihat dari debu vulkanik yang ditemukan di beberapa titik di penjuru dunia, bahkan sampai ke kutub utara. Bukan hanya debu, batu-batuan purba ini juga ditemukan berserakan mulai dari Samudra Hindia hingga India Tengah. Letusan pertama Gunung Toba adalah letusan FEI 6 yang berlangsung sekitar 1,2 juta tahun lalu di utara Danau Toba, membentuk kaldera di utara stratovolcano Toba yang menghasilkan tuf Haranggoal. Letusan kedua memiliki FEI 8 terjadi di sekitar 840.000 tahun lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Parapat dan Persea, meninggalkan tuf Toba tertua. 500.000 tahun lalu, di tempat yang sama dengan letusan hari di sebelumnya, menghasilkan tuf Toba Tengah. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Haranggaon. Letusan keempat 74.000 tahun lalu, dan menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba berukuran 100 x 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Letusan tuf Toba termuda ini menyebabkan pengendapan rangkaian inimberi tebal seluas 30.000 km kubik di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini Gunung Toba masih berstatus aktif dan bisa meletus lagi kapan saja. Gunung Tambora. Gunung Tambora adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora sebelumnya mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1815. Karena itu, Gunung Tambora juga dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur. Pada tanggal 5 April 1815, letusan terjadi, diikuti dengan suara guruh yang terdengar di Makassar, Sulawesi, Jakarta, Pulau Jawa, dan Ternate. Suara guru ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada tanggal 10 hingga 11 April 1815 dan awalnya dianggap sebagai suara tembakan senapan. Pada pagi hari tanggal 6 April 1815, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara guru terdengar sampai tanggal 10 April 1815. Pada pukul 7 malam tanggal 10 April, letusan gunung ini semakin kuat. 3 lajur api terpancar dan bergabung, seluruh pegunungan berubah menjadi aliran besar api. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam, diikuti dengan abu pada pukul 9 hingga 10 malam. Ledakan besar terdengar sampai sore tanggal 11 April, abu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya 71.000 orang, dengan 11.000 hingga 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Akibat letusan tinggi, asap letusan mencapai stratosfer, terdapat partikel abu yang tetap berada di atmosfer bumi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun pada ketinggian 10 hingga 30 km. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 ini mengeluarkan sulfur ke stratosfer, menyebabkan penyimpangan iklim global. Angin bujur menyebarkan partikel tersebut ke sekeliling dunia, membuat terjadinya fenomena matahari terbenam yang berwarna dan senja terlihat di London, Inggris. Kabut kering terlihat di timur laut Amerika Serikat. Negara di belahan utara menderita karena kondisi cuaca yang berubah, disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius. Cukup untuk menyebabkan permasalahan pertanian di seluruh dunia. Tahun berikutnya, yakni 1816, sering disebut sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan. Peristiwa tersebut menyebabkan kegagalan panen dan kematian ternak massal yang pada gilirannya menyebabkan wabah kelaparan terburuk pada abad ke-19. Hingga saat ini, Gunung Api Tambora termasuk gunung berapi yang masih aktif. Di saat sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami peningkatan aktivitasnya, Gunung Api Tambora statusnya kini masih normal, ibarat gunung api yang sedang tertidur. Gunung Krakatau. Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan,
tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nama ini juga disematkan pada salah satu puncak gunung berapi di sana. Gunung Krakatau pernah meletus hebat tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasemah Lampung, dan Salaka Negara Banten selama sekitar 20 hingga 30 tahun. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004 silam, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan tersebut terdengar sampai ke Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodriguez di dekat Afrika. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, Gunung Tambora, dan Gunung Toba di Indonesia, Gunung berapi Taupo di Selandia Baru, dan Gunung Katmai di Alaska. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang, telegraf pun sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu, teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Getaran akibat letusan Gunung Krakatau terasa hingga ke benua Eropa. Menurut para peneliti University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora tahun 1815 mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index atau VEI terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Tsunami atau gelombang laut naik setinggi 40 meter, menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan tetapi juga longsoran bawah laut. Sehari setelah letusan dahsyat Krakatau, hingga beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,65 meter per bulan. Setiap tahun, ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dan lebih besar 12 meter. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun, dan jika dihitung, maka dalam waktu 25 tahun, penambahan tinggi anak Krakatau tersebut mencapai 190 meter. Penyebab tingginya gunung tersebut disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru saat ini. Menurut beberapa ahli, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik, serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu waktu nanti akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan anak Krakatau akan meletus. Semoga informasi tentang letusan gunung api terdahsyat di Indonesia kali ini bisa menambah informasi bagi kalian. Sampai jumpa di info-info dan fakta menarik lainnya.